di dunia dan akhiratnya, pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini sahabat Erlisa, seperti biasa, Mikdad Sa'roni akan menemani sahabat Erlisa untuk kita bersama-sama sholawatan ya sahabat Erlisa. Dan pada edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 atau tanggal 12 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, pada sore hari ini seperti biasa kita nanti akan ngobrol-ngobrol dan juga setelah hadir bersama saya ini di studio sahabat Erlisa, ini ada dua narasumber yang luar biasa. Ini yang pertama ada Dr. Abdullah Hamid MPD, pengurus RMI PBNU atau dari Founder Pesantren ID. Kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, lama nggak ketemu. Oke. Dan untuk narasumber yang kedua, ini ada Bu Santi Andriani MPD, dari pengurus atau wakil sekretaris dari PC Fatayat NU Jepara atau dosen FTIK Unisnu Jepara. Kita sapa. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti yang sudah kita tuliskan di tema, yaitu kesiapan pesantren menghadapi new normal. Dan bagi sahabat Erlisa, pada sore hari ini kita nanti akan tunggu ya sahabat Erlisa untuk bisa gabung di SMS atau di WA-nya Erlisa ya, di 081 805 805 804, atau juga bisa ya gabung melalui teleponnya Erlisa di 0291 4299 800. Dan pada kesempatan yang sangat indah ini juga kita bisa dengarkan juga melalui streaming di www.erlisafmjepara.com, atau juga pada kesempatan kali ini kita juga melakukan live streaming di Facebooknya Erlisa. Nah ini, dan pada kesempatan yang sangat indah ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol, dan kita nanti akan ngobrol tentang pesantren guys, Pak Santi itu. Oke, sedikit ini mengenal narasumber. Ini Gus Hamid ini salah satu pengurus RMI PBNU pusat Gus ya. Di posisi apa Gus? Saya di divisi media dan data. Jadi kalau tentang media jenengan ini ya. Iya. Oke, dan juga narasumber yang kedua ini Bu Santi, ini wakil sekretaris PC Fatayat. Betul. Dan juga sekaligus dosen gitu. Iya. Oke, kita nanti akan lanjutkan ngobrolnya sahabat-sahabat semuanya. Kita nanti tunggu ya untuk requestnya, untuk tanya-tanyanya. Kita ini kembali lagu ke sholawat dulu. Ini tadi yang sudah di request sama Mas Riyadus yang ada di Krapia, ada Wali Sol. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, sahabat Erlisa, kita akan lanjutkan kembali. Kita ngobrol pada sore hari ini, kita bincang-bincang dengan tema kesiapan pesantren menghadapi new normal. Nah, ini pripon ini Gus.
dengan sebagai pengurus RMI, nanti yang Bu Santi sebagai pengurus Fatayat. Ini monggo. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kesiapan pesantren menghadapi new normal. Dari pengurus pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau kita sering sebut dengan RMI PBNU merekomendasikan bahwa pesantren agar tetap memperpanjang masa taklimnya atau masa studinya di rumah saja, karena dari RMI tahu bahwa negara perkembangan COVID-19 ini juga masih tinggi ya, apalagi di Jawa Timur, dan kebetulan pesantren itu hampir mayoritas itu di Jawa Timur itu posisinya mayoritas. Di seluruh Indonesia pesantren berjumlah 28.000 pesantren ya. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia dengan jumlah 18 juta santri. 18 juta santri. Iya. Wah, itu hampir berapa persennya penduduk itu? Nah, iya. Kemudian 1,5 juta ustadz ustadzah ya. 1,5. Ya. Itu fakta data tentang pesantren. Kemudian pesantren itu menurut undang-undang pesantren ya yang sudah baru disahkan kemarin mempunyai 3 fungsi dari pesantren. Yang pertama itu fungsi pendidikan, jelas ya. Pesantren itu menjadi salah satu kawah candra di muka untuk calon-calon kiai di masa yang akan datang, calon-calon ahli agama di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pesantren punya fungsi sebagai dakwah ya, sebagai dakwah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa santri itu seseorang yang mempelajari ilmu agama, maka fungsinya ini sebagai juru dakwah. Kayak kamu kan jurusan dakwah juga ya, jadi sesuai, kamu juga sesuai dari fungsi pesantren. Yang ketiga, pesantren mempunyai fungsi sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi ciri khas pesantren di Indonesia itu menyatu dengan masyarakat, selalu memberi pemberdayaan kepada masyarakat. Begitu, Mas. Itu untuk dari segi pesantren, data se-Indonesia. Kalau menurut Bu Santi sendiri ini di Fatayat ini Ripon, Baik, jadi memang sebenarnya kalau terkait dengan tema pesantren memang ranahnya lebih ke Pak Hamid ya, sebenarnya begitu. Tetapi ruhnya atau visi misinya hampir sama gitu ya. Kalau Fatayat itu kan sama, tujuannya juga pemberdayaan, tujuannya juga untuk pendidikan ada, dakwah juga ada. Cuman memang fokusnya kalau Fatayat karena memang pemudi Islam sehingga memang lebih kepada sebenarnya masyarakatnya adalah perempuan dan anak. Nah, kaitannya dengan kemudian new normal ini juga sebenarnya dari PP Fatayat, dari pimpinan pusat, kemudian juga dari PW, pimpinan wilayah Fatayat. Ini memang surat yang sudah beredar adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan saat pandemi ini gitu. Sehingga memang kegiatan-kegiatannya masih dibatasi, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang berkerumun juga masih dibatasi. Artinya sebenarnya kalau di RMI adalah bidang garapnya adalah pesantren, kalau kami ya masyarakat lah ya. Jadi kader-kader Fatayat ini. Nah gitu. Itu terus ini berkaitan dengan tema, mungkin saya mau bertanya ini untuk kedua narasumber. Mungkin sikap pesantren. Nah, ini bagaimana ini Gus menghadapi new normal ini, ya kan? Itu apalagi ini kan biasanya kalau Syawal itu kan santri sudah masuk ya kan. Nah, ini bagaimana ini dari RMI monggo? Dari RMI ada 2 jenis pesantren. Yang pertama pesantren yang menunggu kondisi normal, karena sesuai dengan instruksi pemerintah pendidikan formal juga demikian. Salah satu lembaga yang paling akhir dibuka oleh pemerintah adalah pendidikan. Kemarin kementerian ada beberapa kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian sudah mengumumkan bahwa untuk tahun ajaran baru tetap dilaksanakan pada 12 Juli 2020. Tapi pembelajarannya masih dilakukan secara
daring secara daring. online gitu. ya. Untuk pembelajaran secara luring masih kemungkinan masih 2021 awal tahun 2021. Nah, kemudian untuk pondok pesantren juga demikian. Jadi mayoritas pondok pesantren ada 2 madhab di sini. Madhab pertama itu menunggu pemerintah dan menunggu kondisi normal, kondisi benar-benar normal. Karena sekarang kondisi belum normal, maka masih banyak pondok pesantren yang memperpanjang majelis taklimnya di rumah. Ya, pesantren yang mengambil ini yang pertama memang RMI PBNU menginstruksikan yang ini yang pertama. Yang kedua, pesantren yang mengambil ini, mengambil sikap ini, beliau mengikuti salah satu qawaid fikih ya. Kita tahu semua pernah belajar di pesantren bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh ya. Jadi mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada ya melakukan kebaikan. Nah, jadi mengambil yang sini karena masih banyak pesantren yang belum siap secara infrastruktur. Ini madhab yang pertama. Banyak ini yang mengambil ini seperti Pondok Kajen dan seterusnya. Oke, itu ya berkaitan sikapnya. Yang kedua, sikapnya itu pesantren yang membuka. Pesantren yang kedua ini dengan alasan yang pertama infrastruktur sudah siap. Jadi siap menyelenggarakan pesantren dengan model normal baru, dengan protokol baru ya. Dengan salah satunya yang pertama yaitu santri harus sehat. Dengan surat keterangan sehat, kemudian harus sudah rapid test. Pesantren harus menyediakan alat pelindung diri ya, APD. Kemudian wajib memakai masker ya. Kemudian harus disediakan hand sanitizer. Kemudian pondok pesantren mempunyai termogan ya untuk deteksi tingkat ini suhu tubuh. Kemudian harus di rapid test. Jadi dicek sebelum masuk pesantren. Kemudian harus pesantren menyediakan ruang isolasi. Dan santri harus diantar oleh keluarga menggunakan kendaraan pribadi. Jadi banyak syarat di sini yang harus dipenuhi. Nah, salah satu pesantren yang mengikuti madhab ini yang saya tahu ini Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras sudah buka di Jawa Timur. Kemudian yang kedua kalau tidak salah di Pondok Pesantren Lerboyo Kediri sudah. Kalau di Jawa Tengah di Pondok Pesantren Yambu'ul Quran Kudus ini sudah siap-siap. Kemudian di API Tegarejo juga sudah siap. Ini adalah salah satu beberapa pesantren yang mengikuti madhab ini, tapi dilakukan dengan cara yang sangat ketat. Dan pondok pesantren harus menyiapkan ruang ya karantina mandiri. Jadi walaupun sudah di rapid test itu nanti santri harus dikarantina selama 14 hari. Ya. 14 hari. Nah, makanya pesantren harus menyiapkan logistiknya. Bagaimana kesiapan dapur umumnya untuk santri-santri yang baru datang. Gak boleh masak sendiri ya, Gus? Iya, belum boleh. Oke, itu Terus dari Fatayat sendiri gimana ini, Bu Santi, sikap dari PC Fatayat mungkin Jepara nggih? Selama ini kan tadi sudah dikatakan nggak boleh berkerumun dan sebagainya, nggih. Monggo. Jadi memang begini, kondisi pandemi ini memang berdampak ya, berdampak pada Fatayat secara organisatoris, juga berdampak pada kader itu sendiri. Artinya kalau yang secara organisatoris ya tadi bahwa program-program yang biasanya kalau Fatayat itu kan selalu ada kegiatan, pengajian, kemudian tahlilan, sholawatan gitu ya. Kemudian juga program-program sosial, itu kan selalu dilakukan oleh Fatayat. Nah gitu. Nah dampaknya adalah kegiatan-kegiatan itu kemudian sementara ini dipending terlebih dahulu. Nah gitu. Jadi dipending terlebih dahulu sampai waktu yang memang tidak bisa ditentukan. Nah itu kalau bahasa dari PW semacam itu. Jadi memang kegiatan semuanya ditunda terlebih dahulu. Nah kemudian selain itu juga
kader Fatayat ini memang ya dampaknya tidak hanya itu. Secara ekonomi juga sama ya. Saya kira karena memang kader-kader Fatayat ya ada yang kemudian punya toko, kemudian juga punya toko di pasar dan yang lain lah. Itu juga pasti berdampak. Nah, ini menjadi tugas, menjadi tantangan bagi pimpinan cabang Fatayat yang dimotori oleh Bu Nani, oleh sahabat Nani, bagaimana supaya kita tetap bisa survive ya dengan kondisi yang semacam ini. Nah, arahan dari pimpinan pusat kemudian diturunkan ke pimpinan wilayah bahwa memang yang pertama kita sebagai pengurus Fatayat, baik mungkin tingkat mulai dari tingkat cabang, kemudian tingkat kecamatan dan kemudian tingkat ranting, memang jangan hanya duduk diam saja, jangan hanya stagnan saja meskipun kegiatannya stagnan. Jadi kita juga harus kondisinya adalah kita harus sebagai motivator, kita harus memotivasi semua kader Fatayat. Bagaimana? Yaitu motivasinya semacam ini. Yang pertama adalah dengan kondisi pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah gitu. Jadi kalau keluar kemudian harus pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun dan yang lain. Itu kita harus menjadi corong. Kita harus menjadi informasi pusat informasi untuk kader Fatayat. Nah, kemudian yang kedua dari pimpinan cabang juga kegiatannya itu kan tetap ada bidang sosial tetap kita lakukan. Kita juga harus mengabdi kepada kader-kader Fatayat sampai tingkat yang ranting. Kita juga sudah kerjasama dengan beberapa, ada kemudian kerjasama dengan BI, kerjasama dengan pihak pajak juga ada. Kita pembagian masker, kemudian pembagian alat suhu, cek suhu cek suhu kita juga sudah sudah memberikan itu sampai tingkat ranting. Artinya bahwa dari pimpinan cabang itu mencoba untuk harus tetap survive karena memang kita adalah pengurus cabang. Kita adalah pimpinan cabang sehingga kita tetap harus menjadi motivator. Kita harus tetap menjadi fasilitator untuk semua kader Fatayat. Nah gitu. Kira-kira itulah, Gus. Oke. Jadi antara RMI dan Fatayat ini ternyata kalau sambungkan nyambung ya Gus. Nyatanya ya ini bareng. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi nanti Gus. Karena ini kita harus kembali ke sholawat dulu. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ada Mbak Fani ini yang ada di Batim minta Asnawiyah. Oke, kita akan putarkan Sholawat Asnawiyah. Dan pada sahabat Elisa kita tunggu ya nanti di 081 805 805 804 juga nanti bisa kita tunggu di teleponnya di 0291 4299 800. Tetap di Pesona Erlisa. Cinta sholawat Nabi hidup berkah diri 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jawa. Oke, masih di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi. Oke, kita lanjutkan lagi ya Gus. Oke, tadi kita sudah ngobrol berkaitan dengan sikap pesantren dan sebagainya. Terus ini selanjutnya, mungkin ini dampak dari pandemi ini di pesantren ini seperti apa? Terima kasih. Jadi pesantren ini setidaknya ada 4 dampak yang gara-gara COVID-19 ini. Yang pertama adalah dalam bidang kesehatan. Dampak pesantren dalam bidang kesehatan ini yang pertama, tidak banyak pesantren yang siap untuk menyelenggarakan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa di pesantren kan modelnya ini ya, bersama, selalu bersama. Antri kalau mandi dan seterusnya, sehingga kalau anjuran dari pemerintah harus social distancing dan physical distancing itu banyak pesantren yang belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pesantren itu juga orang-orang yang tidak suka itu mengidentikan dengan sesuatu yang kurang bersih, yang kotor ya. Jadi sekarang ini saatnya pesantren membuktikan bahwa pesantren itu yang tahu tentang dalil an-nadhafatu minal iman, ya kan? Jadi kebersihan adalah bagian dari iman. Makanya dengan cara apa? Untuk
pondok-pondok yang sudah siap membuka seperti di Tambak Beras, di Lirboyo, di Yambukul Quran, Kudus, itu diwajibkan kepada santrinya itu membawa peralatan mandi, membawa peralatan ibadah, membawa peralatan segala sesuatu baik di seragam itu sendiri-sendiri. Kalau zaman mungkin zaman saya atau zaman jenengan dulu ya, itu biasanya kan WhatsApp gitu kan ya. Pilih temannya diambil gitu ya. Kita menggunakan dalil ulima ridho. Nah, ini tidak boleh karena kalau masa sekarang tidak boleh. Itu dampak kesehatannya yang pertama itu. Yang kedua, dampak ekonomi. Jadi diakui atau tidak, adanya COVID-19 ini membawa dampak baik secara Indonesia, secara global pertumbuhan ekonominya turun sampai min 0,4 sampai 2,3%. Kemiskinan juga naik 1,89 juta sampai 4,86 juta. Kemudian pengangguran juga naik 2,92 sampai 5,23 juta pengangguran yang tumbuh pada masa COVID-19. Nah, di dalam pesantren ini juga internal pesantren juga terdampak karena banyak sekali orang termasuk masyarakat sekitar yang menggantungkan perekonomiannya di pesantren kan, dengan buka warung, kantin gorengan itu juga terdampak. Selain itu ternyata banyak pula loh orang tua yang terdampak COVID-19 ini secara ekonomi dan mohon maaf tidak mampu untuk memberikan uang saku untuk kembali ke pesantren. Nah, di sini ya uang saku. Di sini RMI PBNU insya Allah akan memberikan support ya tentang orang tua yang terdampak COVID-19 ini dalam bidang pendidikan. Yang ketiga dalam bidang pendidikan. Jadi diakui atau tidak masih ada pesantren yang masih belum mau mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Dengan adanya COVID-19 ini maka mau tidak mau pesantren harus mau karena santri ada di rumah, maka para kiai, para bunyai, para gus, para ning harus menyapa para santri-santrinya walaupun melalui dunia online, sosial media, virtual virtual. Ngajinya juga virtual. Dan di sini RMI juga baru menyiapkan tim khusus untuk menyiapkan infrastruktur pembelajaran online di pesantren. Nah, kemudian yang terakhir itu tradisi. Ya, mau tidak mau dengan adanya COVID-19 ini harus para pesantren, para santri dan pesantren dan stakeholder, kiai, bunyai, ustadz ya, semuanya harus mempunyai tradisi yang baru. Salah satunya adalah tradisi tentang kematangan diri, kemudian empati, bagaimana proaktif, bukan reaktif dan seterusnya. Jadi minimal ada 4 poin. 4 poin itu tadi. Oke, terus selanjutnya ya, ini dari Fatayat ini bagaimana Bu? Terdampak juga atau bagaimana? Iya, tadi sudah saya sampaikan Gus Mikdad bahwa dampak terus kan sudah jelas. Nah, selain itu kader Fatayat ini kan juga berdampak pada dirinya sendiri. Artinya secara pribadi, secara personal ini ya pasti berdampak gitu ya, pasti berdampak. Apalagi tadi kaitannya dengan santren itu sudah jelas. Banyak kader-kader Fatayat, kemudian juga banyak pengurus-pengurus Fatayat ini juga yang memiliki anak juga mondok. Kebanyakan memang kalau yang pengurus Fatayat, kader Fatayat, anaknya ya memang mondok. Dan ini juga berdampak juga karena bayangkan saja background kader Fatayat itu kan banyak. Ada yang memang backgroundnya itu petani, gitu ya. Ada yang backgroundnya pedagang. Ada juga yang memang backgroundnya memang secara akademisi itu ada. Nah, bayangkan saja background Fatayat yang memang dia ya pokoknya sementing aku kerja. Anakku wis pokoknya tak serahke, saya pasrah bongkoan kepada kiai. Lah kok tiba-tiba, mak betunduk. Tiba-tiba kemudian ada kondisi pandemi ini. Mau tidak mau kemudian kan harus pulang ya sesuai dengan aturan gitu. Harus pulang. Dipulangkan memang. Mau tidak mau dipulangkan. Nah, kemudian
Kemudian namanya di rumah bagaimana? Nah ini kan nanti kan kemudian komunikasi terkait dengan apa nggih kurikulum pesantren seperti apa, kemudian target hafalan kalau yang anaknya itu apa namanya belajar untuk yang tahfidz. Nah itu kan juga bagaimana target dan sebagainya, mengontrol anaknya setiap hari mulai dari kitab apapun lah yang ada di pesantren itu. Kemudian juga Al-Qur'annya seperti apa. Ini menjadi keluhan luar biasa bagi kader Fatayat yang memang secara background itu masih memiliki tanggung jawab untuk harus berjalan ekonomi, tapi juga harus mendampingi anak-anaknya. Ini menjadi kebingungan yang luar biasa. Nah gitu, sehingga memang tadi ada banyak juga yang memang orang tua wis pokoknya mau tidak mau ya saya kembalikan. Nah gitu, saya kembalikan ke pesantren lagi. Tapi kan dengan kondisi yang tadi ya sesuai protokol, sesuai arahan dari RMI. Nah kemudian bagaimana ini dengan Fatayat? Nah maka pimpinan cabang juga harus siap ini dengan apa ya, memotivasi kader-kadernya ini supaya tetap tenang, kemudian tetap waspada. Juga ada yang ini salah satu kader Fatayat pengurus cabang, ini namanya Sahabat Novi, ini luar biasa. Beliau memang kader di Puskesmas, itu selalu mengupdate, membuat konten-konten video terkait dengan kesehatan. Nah, itu luar biasa. Lebih ke anak atau kesehatan secara umum? Ada yang anak, ada yang umum. Oh, gitu. Kemudian juga ada beliau itu cek saja nanti di IG-nya, itu ada di YouTube-nya itu Novi Gizi. Jadi dia juga membuat inovasi-inovasi, membuat apa namanya minuman dari apa, dari lidah buaya ya. Ini kreativitas yang dimiliki oleh kader Fatayat. Nah, supaya kader Fatayat ini tidak hanya diam saja, tidak hanya stagnan saja, tetapi bisa kreatif sesuai dengan citra diri Fatayat. Nah, kira-kira itu, guys. Jadi di kala apa namanya pandemi malah bisa kreatif ya. Betul ya, keluar muncul itu. Oke. Terus tadi disinggung tadi kan berkaitan dengan penyelenggaraan pesantren ya Gus ya. Ada pesantren yang sudah siap, ada yang belum siap. Tadi yang nggak siap itu dalam arti disiap-siapkan karena orang tuanya ini bingung. Ini terus selanjutnya ini kalau mungkin yang pondok besar tadi sudah dikatakan yang siap. Mungkin kalau untuk yang santrinya sedikit ini gimana Gus? Itu kan kalau tadi yang banyak itu kan seperti itu ribuan. Kalau mungkin ini yang kita ratusan. Apakah juga tetap menggunakan protokol itu atau pokoknya penting lebu? Tetap. Jadi semuanya baik yang kapasitas besar maupun kecil semuanya pakai protokol. Kecuali pondok pesantren yang tidak dipulangkan. Jadi steril. Jadi pesantren kan enak ya. Jadi di pesantren itu suatu komunitas yang terlindungi di dalam sebuah lembaga dan jarang sekali keluar. Jadi cukup steril. Kemudian pondok-pondok sekarang itu juga sangat berhati-hati ketika menerima tamu, apalagi tamu-tamu yang dari luar kota. Bahkan banyak pesantren yang tidak menerima tamu. Tamu. Kemarin saya dapat cerita di pondok pesantren Yambu'ul Quran Putri Muria Kudus itu mengantarnya itu hanya lewat mobil saja. Orang tua tidak boleh turun. Jadi kayak ini drive-thru itu loh, kayak nek kita antri mau beli McD gitu. Jadi putrinya pun tidak boleh diantar di depan dalam, langsung di rapid langsung dicek kesehatannya, kemudian langsung ditaruh di ruang isolasi mandiri dan seterusnya. Jadi untuk pondok-pondok besar harus bertahap. Ya, kayak di Lirboyo itu dilakukan secara bertahap. Jadi yang kelas Mahat Ali dulu, kemudian Aliyah, Sanawiyah, baru Ibtidaiyah secara bertahap. Kalau itu secara langsung mungkin nggak mampu ya? Nggak memungkinkan. Ribuan. Di Jawa Timur itu puluhan ribu ya. Kayak di Lirboyo, kemudian Sidogiri, Ploso, kemudian Sukorejo, terus Nurul Jadid, itu puluhan ribu ya. Dan itu memang apa namanya harus menyesuaikan tadi ya protokol. Harus menyesuaikan protokol. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sekarang digubernuri oleh Bu Khofifah yang kebetulan Ketua Umum Muslimat NU itu juga memfasilitasi kepada para pesantren yang siap untuk membuka.
merempet berkaitan dengan tadi ngaji digital ya. Ya. Tadi kan pesantren bagaimanapun kan harus mengikuti zaman. Betul. Fatayat juga seperti itu, Betul. Sama. Jadi mungkin ini gimana untuk mengatasi pesantren yang belum siap dengan digitalisasi. Terus untuk yang Fatayat yang mungkin pengurusnya yang belum siap dengan digitalisasi. Nah, ini pripun niki, nggih. Betul. Itu. Jadi pesantren itu dari dulu memang macam-macamnya, disparitasnya itu banyak sekali. Ada pesantren yang masih melestarikan nilai-nilai lama. Jadi masih belum ada yang belum mau mengadopsi termasuk teknologi. Ada pesantren yang modern sekali. Ya, jadi dia sudah semuanya berbasis IT. Ada pesantren yang tengah. Jadi dia al-muhafadzah alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Pesantren yang tetap menjaga tradisi tapi tetap juga mengambil inovasi-inovasi baru. Jadi ada 3 kalau dalam hal ini. Nah, pesantren-pesantren yang masih menggunakan tradisi lama ya tidak apa-apa, ya kita hargai. Karena itu adalah bagian prinsip dan ijtihad dari Pak Yai, para Yai di situ. Kemudian untuk pesantren yang sudah modern sekali juga kita hargai. Karena dia menjawab peluang dan tantangan pasar. Dan yang kebanyakan di pesantren kita itu yang ketiga. Jadi pesantren yang tetap menjaga melestarikan ya nilai-nilai lama, budaya lama, kemudian juga dan juga mengadopsi nilai-nilai yang baru. Sesuai itu juga sangat banyak kayak di pondok saya di Kudus ya, di TPS itu kan ya ijazahnya 2. Jadi ya diajari ilmu yang seperti anak-anak SMA umum, ya diajari tentang nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, badi', bayan dan seterusnya. Oke. Terus di Fatayat sendiri Bu, kadernya kan mungkin kan ada yang belum siap. Betul. Betul. Bagaimana itu, nggih? Iya, jadi memang kondisi kader Fatayat di Jepara itu kan memang heterogen. Artinya tidak bisa disamakan semuanya gitu ya. Karena memang wilayah Jepara itu kan ada yang memang wilayahnya yang sudah artinya secara struktur kondisinya itu kan sudah mapan, teknologinya sudah mapan. Tapi ada yang masih di daerah tempur, mungkin di daerah yang bahasanya yang masih remote area. Itu kan agak susah akses ya. Jadi akses yang informasi teknologi sehingga kami dari pimpinan cabang arahan dari sahabat Nani ya memang harus mengakomodir semuanya. Artinya mengakomodir bagaimana? Yang pertama tadi sudah disampaikan dari Pak Hamid bahwa kita tetap harus merawat tradisi tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kami kalau yang dari pimpinan cabang paling tidak memang kami sudah berusaha ya dalam kegiatan-kegiatan rapat atau kemudian ada kegiatan doa bersama itu sudah kita mencoba menggunakan yang aplikasi Zoom. Kita menggunakan itu meskipun yang ikut memang tidak semuanya, tetapi kita mencoba itu. Nah, kemudian solusi yang kedua supaya memang semua kader pengurus sampai pengurus ranting bisa ikut, kita lewatnya juga Facebook. Nah, karena memang sebagian besar kalau Facebook hampir semuanya punya, cuma terkadang terkendala dengan sinyal. Nah itu sehingga memang gitu. Jadi memang arahan dari Bu Nani yang pimpinan cabang tetap harus progresif, inovatif, tapi juga kemudian mengakomodir semua kondisi kebutuhan yang ada. Nah gitu. Jadi contohnya yang kemarin kita Harlah Fatayat itu memang kita menggunakannya ya Facebook. Karena kalau kita menggunakan IG kemudian juga menggunakan aplikasi Zoom tidak maksimal. Sehingga yaitu kita memaksimalkan yang memang sesuai dengan kekuatan dan kondisi Fatayat se-Jepara. Nah, kira-kira itu. Oke, kita nanti akan sambung lagi. Kita akan jeda dulu. Ini kita baca WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari Mas Budi, ini yang ada di Troso. Ini mohon diputarkan ya Syahidan. Oke, nanti kita akan putarkan salam untuk narasumbernya. Oke, ini dari Mas Budi di Troso. Terus, oke, kita kembali lagi ke sholawat terlebih dahulu. Kita ada ya Syahidan, ini koleksi dari Musabatul Qalbi. Tetap di Pesona Darwis. Cinta sholawat Nabi, hidup berkah diri ghaib. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jawa Barat. Oke. Mas
Masih bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa. Oke, ini kita di sesi terakhir ini, Gus. Nggak terasa mungkin hampir 2 jam. Oke, mungkin yang terakhir ini berkaitan dengan tantangan dan solusi. Berkaitan dengan kesiapan pesantren. Dan tadi yang Fataya juga tantangan kedepannya bagaimana? Monggo. Terima kasih. Jadi tantangannya pesantren ini menghadapi era baru ya, era namanya pesantren pasca COVID-19 ya. Jadi sesuai apa yang saya sebutkan, yang pertama ada 4 dampak ya yang terkena di bidang pesantren itu minimal. Yang pertama dampak kesehatan ya, tantangannya tantangan kesehatan. Kesehatan ini penting, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental ya. Jadi santri itu tidak hanya kesehatan secara fisik yang dibutuhkan, tapi juga secara mental. Nah, di sini berarti bahwa banyak santri-santri itu yang perlu ya. Mungkin kalau di sekolah ada bimbingan konseling kan, ada guru BK. Nah, mungkin ini nanti bisa dibentuk juga tim ya. Yang pertama itu Satgas Covid dulu. Jadi kalau di Jawa Tengah itu ada namanya Jogo Santri. Jogo Santri. Gus Yasin itu. Gus Yasin. Kalau dari RMI itu juga sama. Jadi pesantren sekarang diminta untuk wajib membuat namanya Satgas pesantren khusus untuk Covid ya. Di situ informasi tentang Covid itu menjadi satu pintu itu bidang kesehatan. Yang kedua tadi solusinya juga santri-santri karena santri adalah tahu tentang dalil an-nadhafatu minal iman ya, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, maka saat inilah santri akan mempraktekkan ya ilmunya ya dengan cara membawa alat mandi sendiri, membawa alat ibadah sendiri, alat makan, kemudian alat-alat yang lain secara mandiri. Tidak zaman dulu, zaman saya yang biasanya kalau nggak cepet-cepet kita pakainya dan yang lain digosok dulu ya. Sarungnya sembuh guys. Sarungnya join gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bidang pendidikan, tantangannya luar biasa. Era dunia ini berjalan secara cepat ya. Era disrupsi kalau artinya itu semrawut ya. Makanya pondok pesantren mau tidak mau juga perlu ya mengadopsi tentang teknologi-teknologi baru. Itu hanya sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di dunia pesantren. Para santri yang sudah mempunyai kapasitas keilmuan yang otoritatif sudah saatnya ya beranilah membuka pengajian secara online, baik lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube dan yang alat-alat lainnya. Kemudian ekonomi ya. Jadi karena infrastruktur pesantren juga terbatas, biasanya ditopang oleh perekonomian secara mandiri pesantren itu. Pesantren jarang yang tergantung oleh pemerintah. Bahkan seperti pondok saya di Kudus itu tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Makanya dengan adanya ini maka perekonomian pesantren juga terimbas ya. Nah, di sini alhamdulillah pemerintah hadir ya dengan memberi bantuan kepada pesantren-pesantren. Nanti pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, khususnya yang di Jepara dan di Jawa Tengah, bisa koordinasi dengan PCRMI Kabupaten Jepara atau PWRMI Provinsi Jawa Tengah. Ya, syaratnya ada nomor pesantrennya ya, nomor yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Terakhir di bidang tradisi. Jadi tadi kita sudah membahas pesantren itu ada 3 jenis. Yang satu biasanya melestarikan tradisi, yang kedua yang mengikuti perkembangan zaman, yang ketiga mix ya antara yang mengambil tradisi dan perkembangan zaman. Nah, di pihak sini maka saya teringat kata-kata dari Gus Muafik kemarin. Jadi COVID-19 ini membawa kita sebuah kekagetan ya. Ibaratnya kita itu belum siap, tiba-tiba kita diajak untuk uzlah lah bahasa saya, diuzlahkan oleh COVID-19. Kita harus di rumah, kita harus merenung, introspeksi bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik. Tapi menurut Gus Bah, karena kita umat terbaik, karena Nabi kita Nabi Muhammad Nabi terbaik, maka insya Allah kita sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menuju ke sana. Seperti itu Gus. Oke, itu tantangan dari tantangan ya. Tantangan. Terus dari
Fatayat sendiri ini Yeah. bagaimana Bu Santi? Oke, kalau tantangan Fatayat saya bagi menjadi dua, ada tantangan secara internal juga secara eksternal. Tantangan adanya COVID-19 ini dan kemudian menuju new normal ini, kalau di sisi internal yang biasanya kegiatan Fatayat itu kan semua program itu kan pasti banyak kerumunan. Karena betul. memang bahasa apa namanya ya, basis ya. Jadi masa kita itu kan banyak. Nah gitu, sehingga memang semuanya pasti kegiatan-kegiatannya kan bentuknya itu pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang banyak masanya. Nah ini menjadi tantangan bagaimana kemudian kader Fatayat ini bisa meramu ya, membuat grand design program-program yang tetap berjalan, baik itu bidang sosial, keagamaan, keorganisasian gitu ya, tetapi dengan berbasis digital atau virtual. Ini betul. Menjadi tantangan. Kemudian eksternal ini juga sama, karena era digital ini, kemudian era disruption ini, bagaimana kita juga ditantang supaya kita tetap merawat tradisi, tetapi juga memang harus mengambil hal-hal yang baik ini. Gitu. Sehingga kita harus memang harus mau tidak mau belajar IT ini juga memang penting. Itulah kira-kira tantangannya. Menjadi sekarang dong apa digitalisasi menjadi keharusan ya. Betul, Oke. Untuk terakhir ini Gus, mungkin bisa disimpulkan apa ya ngobrol kita, ngaji kita. Ini ngaji saya sekali jenengan Gus. Ngaji apa? Oke, dari ini berkaitan dengan tema pada sore hari ini monggo. Jadi terkait tentang bagaimana kesiapan pesantren menghadapi new normal ini, yang pertama pesantren dari pengurus pusat Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama Republik Indonesia atau Robito Mahid Islami Nahdlatul Ulama itu memang merekomendasikan untuk pesantren yang belum siap baik secara moral maupun secara infrastruktur untuk memperpanjang masa belajarnya, masa taklimnya di rumah saja dan dengan menggantinya pembelajaran secara online, secara daring. Karena untuk menyapa para santri-santri yang di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagaimana sikap pesantren untuk pesantren-pesantren yang sudah dibuka, jangan sampai menjadi klaster baru ya, penyebaran COVID-19. Makanya RMI ya nanti bisa dibuka di website rmi/nu.or.id atau di www.pesantren.id tentang bagaimana panduan ya, panduan pencegahan COVID-19 di pesantren ya, bisa dibuka di website pesantren ID. Di sana sudah dijelaskan secara langsung dan detail oleh PPRMI, lengkap mulai dari tata cara, SOP, tata laksana dan seterusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk ekonomi dari pihak RMI ini juga sudah menyiapkan program untuk mungkin orang tua ya yang keberatan ketika mau kembali ke pesantren, kemudian kepada pondok pesantren yang terkena dampak COVID juga insya Allah akan disiapkan. Yang penting koordinasi dengan RMI di wilayah masing-masing. Itu. Dan yang terakhir saya teringat setelah ini ada lagi atau sudah. Ini kita closing ini terakhir ya. Saya teringat dari kata-kata dari Gus Dur ya, yang ini perlu kita implementasikan bahwa dalam situasi yang seperti ini kita perlu membacalah ya, untuk mengembangkan diri, ya. Kemudian berbicaralah supaya didengar oleh orang banyak, dan menulislah supaya dipahami, dan yang terakhir bergeraklah untuk sebuah perubahan. Saatnya santri-santri sekarang ya bergerak, ikut mewarnai dunia sosial media. Kalau kita bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Oke. Dari Bu Santi? Iya. Ya tadi sudah dibicarakan banyak ya terkait dengan kondisi pesantren menghadapi dan juga bagaimana peran Fatayat. Saya sedikit saja gitu ya. Dengan kondisi semacam ini saya menyimpulkan bahwa kader Fatayat tetap harus survive. Saya ngambilnya dari kata RMI. Nah, jadi harus survive-nya bagaimana atau peran Fatayat bagaimana. Jadi saya membuat RMI. Yang pertama, R itu adalah role model. Nah, betul. Jadi kader Fatayat, pengurus Fatayat, pimpinan cabang, kemudian juga PAC, kemudian ranting harus menjadi role model. Role model bagi masyarakat ini penting. Artinya role model itu ya berarti
kita lakukan, ya, memang kemudian bisa menjadi manfaat juga untuk masyarakat. Bagaimana? Yaitu protokol harus dijalankan. Kalau kegiatan pun itu memang harus sesuai protokol kan gitu. Kemudian juga harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial tetap kita lakukan. Hari ini kemarin itu sahabat Nani, Bu Nani itu kemudian kerjasama dengan Lazisnu. Ya. Nah itu pemberian sembako. Oh, sembako. Betul, di ke wilayah Duafa. Jepara. Ya di wilayah Jepara. Ini salah satu memang peran menjadi role model ini sahabat Nani dan yang lain. Baru Kemudian kemarin, Bu, itu ya? itu baru kemarin, kemarin. Kemudian yang kedua kalau tadi R. Nah yang kedua berarti kan M. M ini penting menjadi motivator. Nah ini motivasi. Jadi memang Fatayat harus menjadi motivator, memberikan energi positif, jangan memberikan energi negatif. Artinya jangan kemudian malah menakut-nakuti masyarakat. Itu jangan, tapi memberikan warna yang baru, kemudian memberikan energi yang positif. Harusnya begini, nah gitu. Itu yang penting. Yang terakhir adalah inovatif. Inovasi ini penting. Nah, jadi pimpinan cabang, kemudian PAC, kemudian ranting ini harus punya inovasi. Kita harus memiliki inovasi, kegiatan-kegiatan yang kreatif, berbasis digital. Ini menjadi tantangan dan ini penting harus dilakukan oleh kader Fatayat. Nah, kira-kira itu. Oke, kesimpulan. Ya. Terus ini masih ada satu lagi nih, Gus. Okay. Bisa salam-salam ini. Ada teman-teman mungkin kepada pengurus Fatayat, mungkin kepada pengurus RMI, monggo. Atau mungkin yang lain gitu, monggo. Masih ada waktu. Terima kasih. Saya ucapkan yang pertama terima kasih, salam hormat kami kepada Ketua RMI PBNU, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin Sahal, yang telah mendedikasikan waktu untuk menyiapkan segala upaya untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat. Amin. Kemudian kepada Gus Lukman Haris Dimyati, Koordinator Gerakan Nasional Ayo Mondok. Ini adalah salah satu gerakan unggulan dari RMI PBNU untuk mengajak orang tua untuk memondokkan anaknya. Kenapa? Karena pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang imun ya untuk anak-anak dari kenakalan remaja, dari penyalahgunaan narkoba, dan di sana diajari akhlak diajari ilmu, dan insya Allah besok ketika orang tua meninggal dunia akan mendapatkan doa anak yang soleh itu, jariahnya luar biasa itu. Kemudian yang saya hormati kepada mungkin RMI PBNU, PBNU, PWNU Jawa Tengah, kemudian PCNU, baik Suriah maupun Tanfiyah, dan RMI Kabupaten Jepara, kemudian semua pesantren di seluruh Nusantara, santri-santri, pesan dari saya, mari kita ramaikan sosial media dengan konten-konten keagamaan yang moderat, yang santun, yang damai dan menyejukkan. Terima kasih. Oke, dari Bu Santi. Baik, terima kasih. Jadi saya tidak akan bisa duduk di sini kalau memang tidak ada izin gitu ya dari yang pertama pasti dari Ketua Pimpinan Cabang Fatayat, sahabat Nani, betul. Memang saya harus komunikasi dulu, diizinkan, kemudian alhamdulillah ini memang saya hanya mewakili saja. Apa yang saya sampaikan ini memang bagian dari pesan dari sahabat Nani. Kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada PCNU Jepara, Mbah Yatun yang selalu memberikan arahan dan bimbingan. Nah itu arahan dan bimbingan. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus pimpinan cabang, kemudian juga PAC pimpinan anak cabang se-Kabupaten Jepara, dan juga pimpinan ranting. Karena kalau tanpa kolaborasi, sinergitas semua pengurus Fatayat se-Kabupaten Jepara, maka Fatayat Jepara tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi ingat semuanya untuk kader Fatayat. Hari ini kita harus menjadi kader Fatayat yang RMI. Nah, gitu ya, role model, motivator dan inovasi. Ya, menjadi innovator atau inovatif. Nah, kira-kira itu, Gus. Oke. Dan terima kasih, ini juga saya harus mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat Erlisa yang sudah ikut gabung. Ini tadi ada Dir dari Tlogo Ngupati, Ahmad Islahul Umam. Ini dari rencangnya jenengan ya, Gus ya? Iya. Ini tadi juga ikut nonton dan dia WA dari ke Erlisa. Ini ada Neng Inah yang ada di Malaysia. Ini ikut gabung ini, Gus. Ikut ngaji kayak ini. Itu, dan juga sahabat-sahabat yang lain sudah gabung di
Dan terima kasih kepada Gus Hamid yang sudah jadi tamu. Sama-sama. Gus Santi. Ya, sama-sama. Dan juga jangan kapok. Siap. Kapan-kapan lagi bisa Siap. kita ngobrol Dengan ya. senang hati, dengan senang hati. Itu. Dan sahabat tibalah saatnya Migdad Sakroni pada kesempatan kali ini saya harus pamit, dan insya Allah setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 kita akan di Pesona Erdisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erdisa. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan ada narasumber yang lebih luar biasa. Dan terima kasih yang sudah gabung, dan untuk yang yang sudah request kami ucapkan terima kasih, dan nanti akan kita putarkan. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak rugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erdisa FM.